Shalom, kami dari grup kecil 16. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case study ketenagaan. Dan case study yang kami dapatkan adalah nomor 4. Manajemen keperawatan. Menurut Susanti pada tahun 2020, manajemen keperawatan merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau menangani suatu permasalahan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang manajer. Manajer ini berperan penting untuk menetapkan tujuan atau capaian yang jelas dalam suatu organisasi agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 4 langkah manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Dan keempat, pengendalian. Pada tahap perencanaan, seorang manajer keperawatan bertugas untuk mengatur ketenagaan, membuat jadwal dinas, dan membagi tanggung jawab kepada setiap perawat. Perencanaan sendiri terbagi atas 3, yaitu perencanaan jangka pendek yang berlaku harian, mingguan, atau bulanan. Perencanaan jangka menengah yang berlaku 1-2 tahun, dan perencanaan jangka panjang yang berlaku 3-10 tahun. Menurut Pranata 2021, rumus perhitungan jumlah kebutuhan tenaga keperawatan menurut Lokakarya PPNI yaitu sebagai berikut, di mana TP adalah tenaga perawat, A adalah jam perawatan dalam 24 jam. Perhitungan tenaga keperawatan dilakukan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien yang digunakan sebagai pedoman jangka waktu pemberian perawatan dalam 24 jam. Durasi perawatan pasien dengan tingkat ketergantungan self-care yaitu selama 2 jam, partial care yaitu selama 4 jam, dan total care selama 4 jam. TT adalah tempat tidur, BOR adalah bed occupancy rate. 41 minggu adalah hari kerja efektif yang dihitung dari jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari dikurangi dengan jumlah libur masing-masing perawat per tahun yaitu 52 hari, libur nasional yaitu selama 12 hari, dan cuti tahunan selama 12 hari. Selanjutnya, sisa hari dalam 1 tahun yang telah dikurangi dari jumlah libur yaitu selama 289 hari akan dibagi dengan 7 hari per minggu sehingga didapatkan hasil 41 minggu. 40 jam adalah jumlah jam kerja efektif per minggu atau 5 hari kerja efektif dengan durasi per shift 8 jam. 125% adalah profesionalitas perawat di Indonesia yang lebih rendah 75% dari perawat di Amerika Serikat. Pada kasus disebutkan bahwa sebuah ruang rawat inap RSUD memiliki kapasitas sebanyak 54 tempat tidur dengan jumlah tenaga perawat sebanyak 25 orang yang tersebar secara tidak merata dalam 3 ruang perawatan. Pada ruang perawatan 1, jumlah tenaga perawat sebanyak 12 orang atau 48%, TT 16 dan BOR sebanyak 24%. Pada ruang perawatan 2, jumlah tenaga perawat sebanyak 7 orang atau 28%, TT 18 dan BOR sebanyak 11%. Pada ruang perawatan 3, jumlah tenaga perawat sebanyak 6 orang atau 24%, TT 20 dan BOR sebanyak 7%. Jumlah hari perawatan rumah sakit pada ruang perawatan 1 yaitu 1452 hari, pada ruang perawatan 2 yaitu 780 hari, dan pada ruang perawatan 3 yaitu 591 hari. Kelompok kami telah melakukan perhitungan jumlah tenaga perawat berdasarkan Lokakarya PPNI dan didapatkan hasil tenaga perawat ruang perawatan 1 yaitu 4 orang, tenaga perawat ruang perawatan 2 yaitu 2 orang, dan tenaga perawat ruang perawatan 3 yaitu 2 orang. Dalam kasus tidak dicantumkan tingkat ketergantungan pasien sehingga perhitungan menggunakan jumlah jam pasien per hari disesuaikan dengan tingkat ketergantungan pasien partial care yaitu selama 4 jam.
Perhitungan ketenagaan dalam kasus diperoleh hasil tenaga perawat yang dibutuhkan setiap shift dalam ruang perawatan 1 yaitu 4 orang, pada ruang perawatan 2 yaitu 2 orang, dan ruang perawatan 3 yaitu 2 orang. Oleh karena itu, tenaga perawat yang dibutuhkan dalam 24 jam pada ruang perawatan 1 yaitu 12 orang, ruang perawatan 2 yaitu 6 orang, dan ruang perawatan 3 yaitu 6 orang. Sebelumnya, tenaga perawat yang tersedia pada ruang perawatan 1 yaitu 12 orang, ruang perawatan 2 yaitu 6 orang, dan ruang perawatan 3 yaitu 6 orang. Dengan demikian, perawat dalam ruang perawatan 1 dan 3 tidak mendapat libur atau cuti karena jumlah kebutuhan perawatan pas dengan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga manajer perlu melakukan strategi ketenagaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Menurut Demang 2022, strategi kepelarangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dapat dilakukan melalui penerapan strategi ketenagaan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan pengelompokan pasien. Prinsip tersebut berkaitan dengan perencanaan siklus waktu kerja bagi seluruh tenaga perawat yang ada. Adapun tahapan untuk menentukan waktu kerja dan istirahat dari tenaga perawat, yaitu yang pertama, menganalisa jadwal kerja dan rutinitas unit perawatan, yang kedua, memberikan jadwal masuk dan liburan pekerjaan, yang ketiga, memeriksa kembali jadwal yang telah selesai disusun, yang keempat, menjamin jadwal telah mendapat persetujuan, yang kelima, menetapkan jadwal untuk memberitahu tenaga perawat, yang keenam, membuat jadwal baru setiap hari. Rencana ketenagaan untuk 5 tahun yang dilakukan manajer yaitu pemantauan kebutuhan sumber daya seperti fasilitas, tenaga, alat dan dana, penyusunan jadwal dinas dan cuti, penyusunan rencana pengembangan tenaga perawat, pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan tenaga perawat, pengordinasian pelayanan, pelaksanaan program orientasi, pengelolaan praktek klinik, dan evaluasi kinerja dan mutu pelayanan. Sehingga kesimpulannya, manajemen keperawatan khususnya pada tahap perencanaan merupakan aspek penting yang dilakukan oleh manajer dalam tercapainya suatu organisasi. Penyusunan perencanaan dapat dilakukan secara jangka menengah maupun jangka panjang. Pada keperawatan, aktivitas perencanaan berupa pengaturan ketenagaan, pembuatan jadwal dinas, dan pembagian tanggung jawab pada setiap perawat. Pengaturan ketenagaan terbagi dalam berbagai utara sesuai dengan metode yang digunakan. Di Indonesia sendiri, perhitungan kebutuhan tenaga dilakukan dengan metode lokakarya PPNI karena telah disesuaikan dengan lama kerja dan libur di Indonesia. Sehingga perhitungan ketenagaan yang diperoleh berdasarkan kasus, tenaga perawatan yang dibutuhkan dalam setiap shift, sehingga perhitungan ketenagaan dalam kasus diperoleh hasil kebutuhan tenaga perawat yang dibutuhkan setiap shift. Pada ruang perawatan 1, 4 orang, pada ruang perawatan 2, 2 orang, dan pada ruang perawatan 3, 2 orang. Dari hasil tersebut, strategi ketenagaan perlu dilakukan manajer untuk memenuhi kebutuhan tenaga karena jumlah kebutuhan sama dengan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga perawat memiliki jumlah kerja, waktu libur, dan cuti yang sesuai. Strategi kepala ruangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip ketenagaan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan pengelompokan pasien.